Dulur-dulur, saudara-saudara terkasih, dulur sing tak hormati, sesama penggemar tanaman. Terima kasih. Maaf ada yang lewat. Terima kasih atas kunjungan dulur-dulur KB pada channel saya ini, Sutalyono, channelnya Wong Budo. Ya, saya kali ini akan membuat mempraktekkan berbagai sumber dari ilmu yang saya dapatkan dari para pakar di bidang pertanian, khususnya dalam hal ngopeni tanaman, bagaimana supaya subur tetapi tidak terkena hama. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, pengalaman saya ini adalah didasarkan atas tanaman-tanaman yang ada di belakang saya ini sering sekali terkena hama. Hamanya macam-macam. Ada hama jamur, ada trip, ada hama karena bakteri. Ya, itu sudah saya aplikasi dengan berbagai obat atau racun dari pabrikan. Tetapi saya mengalami khususnya anggur yang setiap minggu di rolling ganti merek itu tidak efektif. Habis kena hujan tetap kena lagi. Kemudian saya belajar dari berbagai sumber, ternyata ada bahan-bahan yang tidak usah beli mahal-mahal. Kalau kita beli insektisida, fungisida dan lain sebagainya, itu harga paling murah itu 50.000. Ya, padahal macamnya banyak sekali. Nah, saya mendapatkan dari berbagai sumber, baik dari literasi yang tertulis maupun dari YouTube. Nah, saya mendapatkan bahan yang sangat mujarab, bisa dipakai untuk berbagai kondisi tanaman. Apa itu? Yaitu empon-empon plus. Bapak Ibu tahu, empon-empon itu yang biasanya dipakai oleh mbok-mbok bakul jamu, itu dibuat jamu untuk menyehatkan manusia. Ya, kalau empon-emponnya memang ya untuk kesehatan manusia bagus banget. Tapi kalau plusnya ini, apa itu plusnya itu nanti saya ceritakan. Plusnya itu kalau diminum manusia menjadi keracunan. Jadi ini kombinasi antara jamu dengan bahan-bahan yang lain. Apa itu bahannya? Ya, bahan-bahannya itu diantaranya ini, ya, jahe. Bapak Ibu tahu ya, jahe semacam ini ada yang merah, ada yang putih. Kemudian lengkuas. Nah, lengkuas semacam ini, ya. Ini lengkuas atau laos, bukan laos Birma, bukan, tapi laos. Lengkuas bahasa Jawa. Kemudian kunyit. Nah, ini kunyit kita tahu warnanya kuning juga. Kemudian temulawak, temu ireng, ya, temu yang tidak ireng, temu giring. Kemudian ada lagi, ya, pokoknya semua empon-empon yang dipakai oleh mbok-mbok jamu itu saya gunakan di sini, ya. Kemudian tambahannya, plusnya apa? Plusnya yaitu yang penting-penting ini tembakau, ya, tembakau. Ini saya beli Rp2.000, murah toh. Nah, tembakau. Kemudian, nah ini yang beracun. Nah, ini namanya buah bintaro, ya. Kemudian ada lagi saya tambahkan ini daun sirsak. Daun sirsak ini sekitar 15 lembar saya pakai untuk ini nanti. Kemudian daun imba, ini contohnya daun imba, ya.
Tapi yang ini daun limba ini sudah saya rajang-rajang seperti ini ya. Kemudian daun sirsaknya juga sudah saya pecah-pecahkan seperti ini. Ada lagi satu yaitu daun sirih, daun sirih, daun sirih, dan lagi ini serai, sereh atau serai. Kemudian untuk nambahkan lagi sebenarnya jeruk nipis. Saya belum beli jeruk nipis, tapi jeruk nipis itu nanti bisa diperaskan di kemudian. Tapi ini adanya jeruk lemon ya. Semua itu kita cincang sampai lembut ya, dicincang, kemudian digeprek menggunakan alat semacam ini. Saya punya lumpang seperti ini, digeprek ya. Kenapa harus digeprek? Ya tujuannya untuk memunculkan supaya ekstraknya itu nanti bisa, pati-patinya bisa diambil ekstraknya ketika ini nanti sudah dalam proses. Ya, ini contohnya saya menggepreknya. Ya, sebenarnya di blender juga bisa, tapi saya sayang sama blendernya, sehingga dengan cara ini saja nanti zat aktifnya itu sudah cukup bagus keluar ya, keluar semua. Nah, seperti ini. Ini ya, mohon maaf kalau kurang begitu sistematis ya, karena ini memang ya videonya orang bodoh, dan ini mempraktekkan berdasarkan pengalaman-pengalaman para orang pinter ya. Nah, bahan-bahan ini semua ini sudah saya geprek, dicampurkan di sini ya. Kemudian ini nanti akan saya rebus, dicampur bareng-bareng. Tembakonya nanti bisa nyusul setelah mau diangkat, setelah mendidih baru dicemplungkan, nggak apa-apa. Nah, setelah itu didinginkan ya, didinginkan. Ini saya ceritakan dulu aja rebusnya. Jadi bahan-bahannya seberapa ini yang saya gunakan ini, seluruh bahan konpon ini saya beli seharga 10.000. Kemudian ditambahkan tembakau ini saya beli sebanyak Rp2.000 ya. Kemudian yang lainnya saya kira bahan yang lain yang perlu saya tunjukkan ini, karena ini sebenarnya setelah direbus kemudian didiamkan sampai dingin itu sudah bisa langsung digunakan, untuk nyemprot tanaman. Tetapi kalau seperti itu kan tidak awet. Nah, supaya awet maka saya fermentasi. Bahan yang saya pakai adalah molase. Ini saya pakai bekas wadah minuman, tapi ini molase ya, molase. Kemudian komposternya atau molnya, saya pakai mol wine anggur ya, wine anggur yang saya kembangkan terus saya pelihara. Ketika membuat wine itu kan ada apanya itu, ada endapan-endapan di bawah yang setelah disaring itu kan masih banyak bakteri-bakteri fermentasinya. Itu saya pelihara dengan dikasih makan molase dan air kelapa, jadilah dia mikroorganisme lokal. Ini nanti akan saya gunakan untuk memfermentasi supaya hasil dari mol plus saya ini nanti bisa awet
bisa bertahan sampai 1 tahun lebih ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan ceritakan kenapa saya menggunakan ini. Karena di dalam bahan-bahan yang ada ini semua itu berfungsi sebagai fungisida ya, anti jamur ya, anti jamur yang terutama yang mengganggu tanaman itu, baik jamur putih, jamur yang kuning-kuning itu ya, macamnya banyak sekali, itu saya nggak hafal jamurnya. Kemudian sebagai insektisida, pestisida, nah yang itu akan membunuh bermacam-macam serangga kecil-kecil. Dan ini memang karena baunya sedemikian rupa, rasanya pun mungkin nggak enak, sehingga serangga itu akan menjauh, tidak mau memakan daun-daun tanaman kita. Kemudian selain itu sebagai antibakteri. Bapak Ibu, kenapa ini tadi kok bisa berfungsi sebagai fungisida, insektisida, antibakteria? Silahkan Bapak Ibu googling, baca. Kalau kunyit itu zat aktifnya apa, lengkuas itu zat aktifnya apa, kemudian daun mimba itu sangat bagus, itu zat aktifnya apa, itu ada. Atau mungkin lain kali saya akan ceritakan mengenai kandungan-kandungan pada bahan-bahan itu ya. Jadi itu fungsinya. Ini aplikasinya nanti disemprotkan pada tanaman ya, dicairkan dengan perbandingan 1:10, kemudian untuk nyemprot tanaman ya. Saya fermentasi paling tidak nanti 2 minggu, tapi lebih lama lebih bagus ya. Aplikasinya nanti untuk proses memasaknya Bapak Ibu, saya tidak bisa menunjukkan, tetapi ini saya akan tunjukkan aja bahwa bahan-bahan ini semua akan saya jadikan direbus jadi satu dengan air 6 liter. Nah, air 6 liter atau 7 liter boleh lah, 7 liter atau 8 liter boleh. Ini banyak sekali soalnya, jadi nanti hasilnya lumayan banyak. Kemudian nah ini daun mimbanya sudah saya cincang seperti ini ya. Semua bahan-bahan kita masukkan di sini. Kemudian setelah ini nanti kita rebus ya, kita rebus setelah mendidih selama 30 menit. Jadi mendidih, direbus dalam air mendidih selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit tembakau ini kita masukkan ke dalam rebusan ini. Jadi nanti aromanya sudah enggak karu-karuan itu ya, ada bau jamu, bau bakau, sehingga itu sangat bisa dipahami kalau binatang-binatang kecil atau serangga itu tidak menyukainya ya. Ya, saya kira untuk yang ini demikian dulu Bapak Ibu. Nanti untuk proses selanjutnya setelah jadi akan saya tunjukkan pada di video sambungannya. Terima kasih. Saya ini adalah godokan yang kedua. Tadi malam sudah saya dinginkan sehingga sekarang sudah dingin. Yang ada di dalam ember ini adalah dalam jerigen ini adalah saringan pertama ya, saringan yang pertama. Kemudian saringan yang kedua ini nanti akan saya masukkan di botol ini, di jerigen ini. Setelah itu nanti saya jadikan satu di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya saya menyaring? Ya, cara saya menyaring adalah seperti ini. Ya, gampang saja, pakai saringan biasa itu. Nah, pakai saringan biasa. Nah, kemudian bahan kasarnya saya pindahkan di sini. Nah, gini. Ya, bahan kasarnya saya pindahkan sini sampai diusahakan sampai habis bersih ya, seperti ini. Nah, saya pindahkan lagi ke sini. Ini
Ini masih ada terus, saya akan saring terus ya. Ya. Ya, seperti itu. Itu masih ada sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa, nanti untuk proses fermentasinya saya juga akan saring lagi supaya yang ada di dalam jerigen fermentasi ini nanti sudah tidak ada ampasnya lagi. Nah, jadi ini proses yang sangat sederhana tetapi lumayan efektif. Dari aspek biaya lebih ringan, tapi efektivitas daya guna itu lebih baik ya. Seperti ini saudara. Berikutnya saya akan juga tuangkan yang cairan tadi malam itu, yang sudah saya godok tadi malam. Ini hasil saringan tadi malam saya jadikan satu. Kenapa saya jadikan satu seperti ini? Ya, karena untuk mendapatkan kualitas yang sama. Tentu saja untuk saringan pertama atau penggodokan yang pertama mestinya kan lebih kental. Nah, ini supaya kekentalannya sama, maka saya jadikan satu di sini. Kemudian akan saya tambahkan molase. Karena ini volumenya kira-kira 6 liter, maka akan saya tambahkan molase ini sebanyak 600 cc. Ini gula ya, gula Jawa yang saya buat sendiri dari gula Jawa ya, gula Jawa. Kemudian saya tambahkan mikroorganisme lokal ya, kira-kira ini 300 ml ya. Sudah seperti itu, gampang toh ya. Kemudian tinggal kita aduk saja. Nah, setelah kita aduk, maka akan kita lakukan proses fermentasinya, yaitu diperam di dalam jerigen seperti ini ya. Jerigen seperti ini itu nanti kita peram selama minimal 2 minggu, lebih lama lebih bagus ya. Berikut akan saya lakukan langkah-langkah penyaringannya ya. Saya kira untuk langkah-langkah penyaringan, nah saya menggunakan ini alat yang berikutnya, yang ini untuk menyaring berikutnya seperti ini, dan saya pakai ini. Nah, seperti ini, atau bisa jadi saya gunakan yang corong yang lebih besar supaya cepat ya. Ya, gampang ya saudara-saudara. Nah, tinggal ini karena saya kerja sendirian sambil megang kamera, maka saya akan cari akal supaya tidak ngelimpang ya. Oh, ternyata ini gampang ngelimpang kalau seperti ini. Ya udah, pakai saringan yang ini aja. Nah, kita saring dikit-dikit, harus sabar ya. Begitu kita saring ya, sampai jangan terlalu penuh, karena ini kapasitasnya 5 liter, jerigennya 5 liter, maka akan saya isi hanya kira-kira 3-4 liter untuk memberi ruang udara supaya nanti kalau terjadi oksidasi tidak meledak ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, maka akan saya tutup saja, biasa tutup begini ya, ditutup begini terus disimpan. Itulah Bapak Ibu cara saya membuat
membuat empon-empon plus yang sangat efektif, mujarab untuk difungsikan sebagai insektisida, fungisida dan untuk membasmi sebagai bakterisida. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ini video agak lama, tetapi bagi Bapak Ibu yang memanfaatkan dan mengucapkan dan memberi like, subscribe serta komen, terima kasih. Terima kasih juga bagi yang menyebarkan kepada orang-orang lain. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita ketemu di kesempatan lain. Tuhan memberkahi kita semua. Terima kasih.